Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Leonita, saya dari kelas komputer A. Di sini ingin menjelaskan tentang fungsi evaluasi pembelajaran dan sifat evaluasi pembelajaran. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Arifin 2017 halaman 15, fungsi atau kegunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran adalah ada beberapa sebagai berikut, yaitu yang dimaksud dengan fungsi formatif. Fungsi formatif yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Dan fungsi sumatif yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Dan ada juga fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang, meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang menghasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Dan yang terakhir yaitu fungsi penempatan, di mana menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Sementara itu, fungsi evaluasi menurut Sujana 2017 halaman 3 dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yakni sebagai berikut. 1. Alat untuk mengetahui tercapainya tindaknya tujuan instruksional. 2. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. 3. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tuanya. Nah, itulah tadi beberapa fungsi untuk evaluasi pembelajaran. Dan yang kedua yaitu sifat evaluasi pembelajaran. Sifat evaluasi pembelajaran terdiri ada 4. 1. Kuantitatif. Banyak gejala-gejala dalam pendidikan yang sifatnya abstrak dan kualitatif, tetapi dalam evaluasi selalu diangkakan. 2. Tidak langsung. Dalam mengevaluasi harus menggunakan alat dan melalui prosedur yang sistematis, tidak secara langsung dengan melihat gejala atau ciri-ciri nampak. 3. Relatif atau tidak mutlak, artinya hasil penilaian setiap individu akan selalu berubah sesuai dengan dinamikanya. Dan yang keempat, setiap penilaian mesti terjadi kesalahan. Nah, itulah tadi beberapa sifat evaluasi pembelajaran. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.